Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita bertemu lagi di mata kuliah formulasi kebijakan. Saya harap peserta mata kuliah dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita bersama-sama melanjutkan materi mata kuliah kita, yaitu mata kuliah formulasi kebijakan. Sedikit merefresh pembahasan tentang formulasi kebijakan, tentunya kita mulai dengan pengertian formulasi kebijakan. Apa sih formulasi kebijakan itu? Formulasi kebijakan dari beberapa ahli, yakni ada Thomas Erdős, ada William Dunn, Anderson, dan Eugeni, menyatakan pendapatnya terkait dengan formulasi kebijakan. Dari Thomas Erdős, kebijakan itu formulasi adalah usaha pemerintah melakukan intervensi terhadap kehidupan publik sebagai solusi terhadap permasalahan di masyarakat. Intervensi ini dilakukan untuk memaksa publik karena pemerintah diberi kewenangan otoratif. Selanjutnya dari William Dunn merumuskan bahwa yang disebut sebagai perumusan masalah akan membantu para analis kebijakan untuk menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Jadi perumusan masalah ini merupakan sebuah analisis kebijakan yang akan memberikan asumsi-asumsi tersembunyi, mendiagnosis pembagian masalah publik, memetakan tujuan-tujuan yang memungkinkan, memadukan pandangan-pandangan yang berseberangan atau bertentangan, dan merancang peluang-peluang kebijakan baru. Mungkin kita perlu mengingat kembali ya bahwa pada kebijakan publik itu ada 3 komponen yang tidak bisa lepas, yakni pertama ada formulasi kebijakan. Setelah kebijakannya diformulakan kemudian dilakukan atau dilaksanakan disebut sebagai implementasi kebijakan, dan setelah implementasi kebijakan selesai ada yang namanya evaluasi kebijakan. Sehingga jika menurut dari pendapat William Dunn tadi menyebutkan bagaimana pentingnya sebuah analis kebijakan itu menemukan asumsi-asumsi yang tersembunyi. Nah, artinya ketika ada kebijakan baru yang ingin diformulasikan lagi, bisa diambil dari output atau outcome kebijakan yang sebelumnya telah dilakukan untuk sebuah kebijakan yang baru. Kita lanjut, formulasi kebijakan menurut Anderson dan Dunn mengatakan bahwa ini dikutip dari bukunya Anderson ya, yang dikutip oleh Nugroho, yang mengatakan bahwa formulasi kebijakan itu menyangkut upaya menjawab pertanyaan bagaimana berbagai alternatif disepakati untuk masalah yang dikembangkan dan siapa yang berpartisipasi. Jadi alternatif yang disepakati, kemudian siapa yang berpartisipasi. Ingat, ranah formulasi kebijakan tidak lepas dari ranah pengambilan keputusan. Pengambil keputusan dalam hal ini pemerintah yang tentu saja merupakan aspirasi dari masyarakat, dan di dalamnya banyak agenda-agenda atau kadang disebut sebagai agenda setting dalam memformulasikan sebuah kebijakan. Kita lanjut, menurut Dunn, perumusan kebijakan atau policy formulation adalah pengembangan dan sintesis terhadap alternatif-alternatif pemecahan masalah. Jadi masalah yang dihadapi masyarakat dicarikan solusinya. Dari berbagai solusi ini akan ada alternatif solusi yang kemudian disintesis yang mana yang pas untuk memecahkan masalah tersebut. Selanjutnya ada pendapat dari Eugeni. Beliau mengatakan bahwa formulasi yang lengkap
adalah menentukan alternatif yang mungkin untuk dibuat kebijakan. Jadi di mana kita menilai, mencari yang terbaik dari kemungkinan yang ada. Oleh sebab itu, kita mencari satu alternatif yang terbaik. Serupa dengan pendapat Anderson tadi dengan William dan juga, jadi ada beberapa asumsi-asumsi, ada beberapa alternatif yang kemudian akan dipilih salah satunya yang tentunya yang terbaik untuk memecahkan masalah yang ada. Nah, secara sederhana inilah pengertian formulasi kebijakan yang dijelaskan oleh para ahli. Dalam kehidupan nyata atau pada masa sekarang kita lihat dalam pengambilan kebijakan, banyak kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang sudah jadi, yang tentunya melalui proses-proses beberapa alternatif pilihan. Kemudian terkait dengan hal itu kita dapat menyimpulkan dari 4 ahli tadi terkait dengan apa sih pengertian formulasi kebijakan. Kita dapat menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan itu berkaitan dengan beberapa hal, yaitu cara bagaimana suatu masalah, terutama masalah publik, memperoleh perhatian dari para pembuat kebijakan. Cara bagaimana merumuskan usulan-usulan untuk menanggapi masalah tertentu yang timbul, dan cara bagaimana memilih salah satu alternatif untuk mengatasi masalah publik. Nah, teman-teman kalau masih ingat ya bahwa wujud dari sebuah kebijakan itu wujudnya tertuang dalam regulasi-regulasi mulai dari atau kita kenal dengan sebutan tata perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, sampai pada peraturan daerah. Itu semua adalah wujud dari sebuah kebijakan. Nah, kebijakan kalau kita lihat ada 3 level makro, mikro, menengah dan mikro. Level makronya ya undang-undang tadi ya, semakin turun yang disebut sebagai level mikro atau sudah semakin jelas sebagai penjelas. Biasanya level mikro itu misalkan peraturan kementerian, peraturan bupati, peraturan dinas yang semakin teknis atau sifatnya mikro. Nah, itu untuk terkait dengan formulasi kebijakan. Selanjutnya kita coba melihat apa sih konsep dan urgensi dari formulasi kebijakan tersebut. Kalau tadi pengertiannya sudah, kita coba lihat lagi konsep dan urgensi dari formulasi kebijakan. Sebesar apa urgensinya? Nah, formulasi kebijakan atau policy formulation disebut juga sebagai tahapan yang turut menentukan dari kebijakan publik. Dalam tahapan inilah dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Untuk itu, harus disadari beberapa hal yang hierarki dari kebijakan publik. Yang pertama itu ada kebijakan publik ini ditujukan untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan dan kepentingan publik dalam kerangka meningkatkan kapasitas publik itu sendiri. Jadi hierarki yang perlu diperhatikan, kita ketahui bersama bahwa kebijakan itu adalah alat tools pemerintah untuk mengintervensi masyarakatnya, untuk mengintervensi warga negara. Nah, maka dari itu sebelum perlu dipikirkan secara matang formula yang akan diintervensikan dalam rangka meningkatkan kapasitas publik itu sendiri. Yang kedua, ketika akan memformula sebuah kebijakan,
baik itu kebijakan, ini kita masih bicara umum ya, kebijakannya belum masuk ke bidang-bidang atau sektor-sektor kehidupan. Nanti kan ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, perdagangan, pertanian, perindustrian, dan sebagainya. Nanti akan masuk ke sektor-sektornya sendiri dalam pembuatan kebijakan. Tetapi pada dasarnya adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan dari berbagai alternatif-alternatif yang ada. Kedua, keterbatasan kemampuan sumber daya manusia. Tidak sedikit kebijakan publik yang baik akhirnya tidak dapat dilakukan karena SDM-nya yang tidak memadai. Jadi formulanya sudah dibikin sedemikian hingga sedemikian rupa dan bisa dikatakan baik, namun pada saat pengimplementasian atau pada saat proses formulasi sebelum masuk ke implementasian tidak berjalan dengan baik karena kekurangan SDM. Kekurangan ini dalam arti kekurangan kuantitas maupun kekurangan kualitas ya. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kelembagaan. Jadi kalau kita berbicara lembaga, ini artinya kita berbicara instansi pelaksana ya. Jadi kalau misalkan dia di sektor kehidupan bidang pendidikan, berarti pelaksananya adalah Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, sekolah, masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kelembagaannya? Apakah kelembagaan ini mampu melakukan kebijakan yang akan diformulakan? Sehingga ini juga perlu peningkatan kelembagaan. Ini biasa dikenal dengan sebutan capacity building. Bagaimana kapasitas sebuah kelembagaan itu mampu mempraktekkan manajemen profesional, proporsional di lembaga-lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang profit maupun non-profit. Selain sumber daya pelaksananya, instansinya juga atau lembaga pelaksananya seperti apa. Kemudian yang keempat, ada juga keterbatasan klasik. Ini yang tidak kalah penting, yakni keterbatasan dana atau anggaran. Banyak kebijakan publik yang telah diformulasikan namun terbentur oleh pendanaan. Dalam pendanaan tentu saja negara mempunyai namanya prioritas. Prioritas di sini adalah program-program prioritas yang kemudian dilihat tingkat urgensinya yang akan menyerap anggaran. Artinya contoh seperti pandemi sekarang, refocusing anggaran diarahkan untuk penanganan pandemi. Nah, seperti inilah kira-kira bahwa masalah klasik itu adalah masalah pendanaan. Jadi ketika akan memformulakan sebuah kebijakan, hal yang perlu diperhatikan juga adalah pendanaan selain sumber daya manusia maupun lembaga. Yang kelima, ini bersifat teknis ya, kemampuan menyusun kebijakan itu sendiri. Jadi perlu sebuah analisa yang matang, analisa yang profesional untuk menyusun kebijakan itu sendiri. Di negara maju dan di negara berkembang juga sudah banyak ya, marak ada analis kebijakan. Kalau dalam instansi pemerintah memang ada formasi birokrasi analis kebijakan, tetapi di negara maju maksud saya ada juga konsultan analis kebijakan. Di Indonesia juga sebenarnya sudah ada. Nah, konsultan analis kebijakan ini biasanya membantu pada proses formulasi, biasa disebut sebagai tenaga ahli ya. Saya kira itu tahapan yang perlu diperhatikan ketika akan melakukan formulasi kebijakan. Ini kita lanjutkan pembahasan yang menurut saya sangat penting kita ketahui, bagaimana si model-model kebijakan, model-model formulasi kebijakan. Jadi maksudnya adalah bagaimana
Model-model sebuah formulasi kebijakan. Model itu artinya adalah ini loh contoh atau model sebuah formulasi kebijakan di suatu sudah diuji atau suatu kebijakan yang telah diimplementasikan dengan harapan model tersebut bisa menjadi referensi. Nah, pada model-model tersebut ada indikator-indikator yang harus dipenuhi atau ada ini yang harus ada ketika menggunakan model seperti ini. Kebijakan yang A bisa menerapkan model A, B, C, D, dan seterusnya. Sehingga sangat penting kita memahami model-model formulasi kebijakan. Baik, kita masuk ke model-model formulasi kebijakan. Karena yang tadi urgensi pengertian formulasi sifatnya kita pengulangan saja ya. Poin materi kita adalah model-model perumusan kebijakan atau formulasi kebijakan menurut Thomas R. Day. Thomas R. Day ini menyebutkan ada nih 9 model kebijakan. Dari ke-9 model kebijakan ini sudah terformula. Silahkan kira-kira model yang mana yang mau digunakan pada kebijakan apa, serta apa yang harus ada ketika ingin memformulakan sebuah kebijakan. Nah, mari kita lihat satu persatu. Thomas R. Day menyebut model formulasi kebijakannya. Yang pertama itu ada model teori kelompok. Nah, pada model teori kelompok atau grup, ini mengandalkan kebijakan sebagai titik keseimbangan. Jadi kayak ini nih, kebijakan yang dikeluarkan ini adalah titik keseimbangannya atau equilibriumnya. Inti gagasannya adalah interaksi di dalam kelompok yang kompromistis akan menghasilkan keseimbangan. Jadi sebuah kelompok, namanya kelompok ya, itu harus ada interaksi. Ketika berinteraksi perlu kompromi. Nah, kompromi ini yang menyebabkan keseimbangan. Sekaligus untuk memperkuat kompromi adalah yang terbaik dalam memproduk kebijakan publik. Nah, kalau kaitan dengan teori kelompok, seperti yang kita ketahui bersama, di Indonesia yang membuat sebuah kebijakan atau yang berfungsi sebagai legislasi ada DPR, lembaga legislatif DPR, baik itu DPR RI di tingkat pusat, kemudian DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Mereka punya fungsi legislasi atau fungsi membuat peraturan, membuat perundang-undangan yang tentu saja bersama eksekutif atau bersama pemerintah, dalam arti sempit bersama presiden dibantu oleh kementerian-kementerian kalau di tingkat pusat. Nah, di sini dikatakan perlu keseimbangan, perlu kompromi. Wujudnya mungkin ya perlu kompromi antara DPR dan eksekutif dengan pemerintah. Nah, untuk gambar dari model kelompoknya Thomas R. Day, yang pertama itu ada, kalau ini kita lihat gambarnya ya, ini saya kira gambarnya ini ya. Gambar ini adalah langkah-langkah ketika menggunakan model kelompok. Yang pertama, rumuskan aturan main antara interest group. Jadi kayak sebuah kelompok, kebijakan yang akan dibuat ini kan kebijakan kelompok ya. Jadi modelnya yang memang model kelompok, perlu dirumuskan dulu aturan mainnya.
perlu ada dulu aturannya, rule of game-nya, aturan mainnya antar interest group. Setelah ada aturan main, kemudian menata kompromi dan seimbangkan kepentingan. Jadi namanya tadi kompromi berarti ada yang dikompromikan. Dicobalah untuk menata kompromi tersebut kemudian diseimbangkan. Ya, namanya seimbang, kompromi yang seimbang artinya ada win-win solution. Kemudian terbentuknya kompromi dalam kebijakan. Jadi tadi sudah dicoba seimbangkan, kemudian menghasilkan sebuah kompromi. Nah, setelah itu memperkuat kompromi-kompromi yang ada. Nah, inilah kemudian sebagai esensi atau model pembuatan kebijakan seperti ini bisa mungkin kita ketemui pada kebijakan-kebijakan, misalkan kebijakan perdagangan, misalkan ya, ekspor impor, ada prasyarat yang harus dipenuhi antara keinginan pengusaha dan keinginan pemerintah, ditemukan titik komprominya sehingga kompromi-kompromi tersebut diperkuat. Nah, seperti itu kira-kira di Thomas R. Day model group. Sekarang model yang kedua adalah model kelembagaan atau institusional. Nah, pada model kelembagaan ini membuat kebijakan publik, tugas dari membuat kebijakan publik, memformulasi kebijakan publik adalah tugasnya pemerintah. Maka dari itu pemerintah sebagai lembaga dan dengan cara apapun melakukan kebijakan publik. Model ini prinsipnya mengutamakan fungsi-fungsi setiap unit kerja institusional pemerintah dalam menyusun dan memformulasikan kebijakan. Nah, artinya pada model institusional ini lebih fokus pada pemerintah selaku lembaga yang bertugas membuat kebijakan publik. Adapun gambar pemodelan dari model kelembagaan, yakni yang pertama, pemerintah, ini kalau dilihat gambarnya ya, ini kayak langkah-langkah apa sih yang dilakukan pada model kelembagaan. Yang pertama itu pemerintah sah dan memiliki otoritas dalam membuat kebijakan. Nah, kalau tadi di grup itu masih ada kompromi-kompromi, nah kalau di model kelembagaan ini sifatnya kebijakan yang top down. Memang kebijakan diambil murni dari pemerintah sebagai otoritas dalam membuat kebijakan. Kemudian kebijakan ini bersifat universal, kemudian pemerintah memegang fungsi pemaksaan kebijakan. Nah, untuk model kelembagaan ini bisa kita lihat contohnya pada penanganan pandemi COVID-19 seperti sekarang. Banyak kebijakan pemerintah yang dikeluarkan yang memang berlaku universal dan dilakukan pemerintah untuk mengintervensi masyarakat agar patuh pada penanganan pandemi COVID. Seperti ada lockdown, ada PPKM, kemudian ada ada pembatasan bekerja dari rumah. Itu adalah pure bersifat universal dan merupakan otoritas pemerintah. Ini tidak ada tawar-menawar, tidak ada kompromi-kompromian. Ini dipikirkan oleh pemerintah yang sifatnya universal. Saya kira itu untuk model yang kedua. Sekarang kita ke model yang ketiga. Model yang ketiga ini adalah model teori elit. Model teori elit ini berkembang dari teori politik elit massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok yang memegang kekuasaan atau elit.
dan yang tidak memiliki kekuatan atau massa. Jadi elit itu pemegang kekuasaan, kemudian yang tidak memiliki kekuasaan itu massa. Teori ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apapun selalu ada bias di dalam formulasi kebijakan. Karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi dari elit, preferensi politik para elit. Nah, model elit ini mengatakan bahwa ya gimana ya, ada dua kekuasaannya elit dan kekuasaan massa. Sedemokratis apapun itu pasti akan ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan preferensi politiknya. Nah, kita lihat model teori elit dari Thomas Erdős. Ini ada indikator-indikatornya ya, gambarnya ya, bisa kita lihat. Sifatnya kayak ada dua gambar dulu yang di atas, apa ini namanya, gambar preferensi politik para elit. Kemudian ada top down, kemudian ada konservatif, kemudian yang di sebelahnya ada administrator publik sebagai implementator kebijakan. Kemudian ada status quo. Ini sifatnya bahwa gimana ya? Ini hampir mirip dengan kelembagaan, tetapi tadi kalau kelembagaan ya bersifat bersifat kepentingan pemerintah. Kalau ini sedikit bersifat pribadi, melihatnya ke elitnya, ke orangnya. Jadi ada elit-elit politik yang punya kekuasaan di dalam pemerintahan, yang kemudian membuat sebuah kebijakan yang sifatnya top down, dan ini sangat konservatif. Pelaksananya adalah administrator publik ya, pelaksananya ya kementerian sampai ke bawahnya ya, yang sifatnya ini adalah statusnya quo. Untuk kebijakan-kebijakan seperti ini perlu dicermati lebih lanjut ya. Kira-kira yang mana sih ini merupakan kebijakan teori elit, namun merupakan preferensi dari keinginan elit yang diakomodir dalam kebijakan pemerintah. Ini kita harus jeli melihat yang seperti ini, yang model elit ini. Nah, mungkin kalau berdasarkan isu-isu yang muncul, tetapi ini tidak ilmiah ya, belum terkaji dengan baik. Misalkan Omnibus atau Undang-Undang Cipta Kerja. Ada yang mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini kemauan elit. Tetapi belum terkaji secara baik ya. Ada beberapa ahli yang mengatakan demikian, tetapi kita tidak bisa mengeneralnya apakah benar itu menggunakan teori elit. Selanjutnya saya ke model proses. Nah, model proses ini adalah model politik merupakan sebuah aktivitas yang menjadi proses. Ini mempertegas tentang bagaimana kebijakan itu dibuat dan seharusnya dibuat. Akan tetapi kurang memberikan tekanan pada substansi seperti apa yang harus ada dalam kebijakan tersebut, sehingga model ini mengutamakan step by step formulasi kebijakan ketimbang fokus pada substansi hal yang penting yang harus ada dalam kebijakan. Nah, kalau ini ya namanya proses ya, melihatnya ke proses dengan step by stepnya, dan biasanya tidak fokus pada substansi. Nah, apa yang ada pada step by step ini kita bisa lihat model proses menurut Thomas Erdős. Ini diawali dari identifikasi permasalahan. Ini kalau mau membuat sebuah kebijakan, yang pertama yang dilakukan adalah identifikasi permasalahan. Setelah mengidentifikasi permasalahan,
merumuskan agenda formulasi kebijakan. Jadi sudah mulai disusun agenda kebijakan, agenda formulasi kebijakannya. Nah, agenda formulasi kebijakan tersebut namanya apa lagi namanya ya? Namanya agenda ini nanti turunannya ke implementasinya, sudah mau diimplementasikan. Sedangkan turunan dari identifikasi permasalahan, yakni merumuskan proposal kebijakan. Ketika proses pengidentifikasian permasalahan, ada dua hal yang dilakukan, yakni pertama merumuskan proposal kebijakan, kemudian melegitimasi kebijakan. Jadi kayak sudah ada legalitas terhadap kebijakan yang dipilih. Setelah itu mengimplementasikan kebijakan. Jadi agenda dari formulasi kebijakan itu salah satunya agenda mengimplementasikan kebijakan. Setelah mengimplementasikan kebijakan, melakukan evaluasi kebijakan. Sehingga pada model proses ini step by stepnya jelas. Di mana pada saat mengidentifikasi masalah, melakukan apa, pada saat selesai atau legitimasi kebijakan sudah selesai, saatnya mengimplementasikan, ketika selesai mengimplementasikan, saatnya mengevaluasi kebijakan. Nah, pada model proses ini jelas rinciannya, jelas pelaksanaannya, jelas step by stepnya. Selanjutnya kita ke model teori rasional. Pada model teori rasional, ini menegaskan bahwa kebijakan publik itu adalah maksimum social gain. Maksudnya, pemerintah sebagai regulator kebijakan harus mampu memilih kebijakan yang memberi manfaat optimal bagi masyarakat, dan dalam formulasi kebijakan harus berdasar atas keputusan yang sudah diperhitungkan rasionalitasnya, yaitu rasio antara pengorbanan dan hasil yang akan dicapai. Sehingga model ini lebih menekankan pada aspek efisiensi dan ekonomis. Model teori rasional ini maksudnya adalah merasionalkan sesuatu atau sesuai dengan logika. Seberapa besar yang dikeluarkan oleh pemerintah, nanti hasilnya juga sebesar. Jadi pengorbanannya seberapa, hasilnya seberapa. Nah, penekanannya adalah efisiensi dan ekonomis. Untuk model teori rasional ini bisa dilihat ya, mengetahui preferensi publik dan kecenderungannya, menilai konsekuensi pilihan, menilai rasio sosial yang dikorbankan, kemudian menemukan pilihan alternatif kebijakan yang paling efektif. Pertama, mulai melihat apa sih preferensi publik dan kecenderungannya seperti apa, menilai konsekuensinya, menilai rasio sosial yang dikorbankan, kemudian menemukan pilihan-pilihan, dan pilihan tersebut yang dipilih adalah kebijakan yang paling efektif. Dalam harapan efektif ini nanti efisien juga. Selanjutnya kita ke model inkremental. Kalau model inkremental ini adalah kebalikan dari model rasional. Tadi rasional memang dirasionalkan ya, berapa yang dikeluarkan, berapa hasilnya. Sedangkan kalau model inkremental ini tadi kalau saya bilang kebalikan, biasa juga disebut sebagai kritik dari model rasional. Nah, ini namanya inkremental ya, dadakan atau tiba-tiba. Jadi kayak sebuah kebijakan yang tidak cukup waktunya, tidak dipikirkan secara matang, maupun biaya dan kekhawatiran muncul akibat kebijakan ini belum pernah dibuat sebelumnya, atau hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan dan menghindari konflik. Biasanya ini kebijakan-kebijakan yang sifatnya dadakan, tidak banyak waktu, ini harus cepat keluar kebijakannya, ada kekhawatiran yang muncul akan dampaknya, dan ada konflik yang akan muncul. Atau intinya adalah
ini buru-buru. Nah, kalau buru-buru gunakan model incremental. Pada model incremental ini nantinya kebijakannya akan berlanjut. Sebabnya adalah ketidakpastian. Jadi kayak ada ketidakpastian seperti pandemi COVID ini, banyak juga menggunakan formulasi kebijakan yang incremental. Jadi sebab tidak ada kepastian, baru 1 minggu lockdown diperpanjang lagi, kemudian ada perpanjangan lagi. Dilihat dari hasil setelah seminggu ke depan, hasilnya seperti apa, baru akan keluar kebijakan baru lagi. Sehingga sifatnya kajiannya berdasarkan kajian situasi pada saat itu. Ini adalah kebijakan yang berlanjut, pragmatis atau praktis. Jadi sifatnya praktis, kebijakan yang diambil secara incremental itu sifatnya praktis. Kemudian di mana nantinya ini adalah komitmen masa lalu. Ini gimana ya pengertian komitmen masa lalu ini ya, maksudnya ya komitmennya agar dapat memecahkan masalah ya, sifatnya harus praktis, mempertahankan kinerja yang telah dicapai. Harapannya incremental ini meskipun sifatnya pragmatis, praktis, namun tetap mempertahankan kinerja, tetap fokus pada capaian permasalahan yang ingin diselesaikan. Ingat formulasi kebijakan tadi ya, menentukan sebuah pilihan, memilih sebuah jalan atau kebijakan untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang tepat dalam mengatasi sebuah masalah. Selanjutnya adalah teori. Setelah teori incremental, kita pindah ke teori permainan. Nah, model teori permainan ini diklaim sebagai model konspiratif, di mana mulai muncul sejak awal berbagai pendekatan yang sangat rasional dan tidak mampu menyelesaikan pertanyaan yang muncul yang sulit diterangkan dengan fakta dan data yang tersedia. Jadi kayak teori permainan ini ketika teori-teori yang rasional, kemudian teori kelembagaan, teori yang sebelum-sebelumnya tidak bisa digunakan, ini ada salah satu alternatif namanya teori permainan atau teori game. Apa sih yang ada pada teori permainan? Di teori permainan ini kita bisa lihat di gambar model permainan ya, menurut Thomas Erde yang kita kutip dari bukunya Yulianto Kaji, di mana model teori permainan ini posisinya ini kayak gimana ya, ini gambarnya bisa dilihat ya, permainan dalam artian bahwa ketika kita melakukan permainan ada yang kita dapatkan atau ada posisi-posisi yang disebut sebagai posisi superior. Posisi superior ini berada di tengah. Jadi kalau dalam konspiratif, jadi kayak misalkan ada sebuah kebijakan yang akan dibikin sangat konspiratif, sangat sangat konspirasi isinya. Ini harus diseimbangkan dengan konspiratif ini lawannya defensif. Defensif ini ya tidak dikonspirasikan ya, sehingga ada tengah-tengahnya. Pada teori permainan ini menyebutkan sebuah ide yang disebut sebagai ide posisi superior. Dia ada di tengah antara konspiratif dan defensif. Nah, kemudian misalkan ada ofensifnya dan ada dukungan sumber daya. Dukungan sumber daya perlu juga pada teori permainan. Nah, teori permainan ini dirasakan atau dianggap mampu menyelesaikan pertanyaan yang sulit diterangkan dengan fakta atau data tersedia. Maksudnya
pemerintah harus mengambil sebuah kebijakan pada sesuatu hal, sektor atau bidang yang sulit, dalam artian datanya belum ada, kemudian masalahnya juga sulit dipecahkan, sulit diterangkan, datanya tidak tersedia, faktanya tidak tersedia, sehingga tidak ada analisa-analisa perumusan data awal, maka teori permainan dapat dilakukan dengan cara mengkonspirasi maupun defensifnya, mempertimbangkan konspirasi apa yang kira-kira perlu dibikin, kemudian defensifnya seperti apa, diambillah tengah-tengahnya atau disebut sebagai posisi superior. Kita lanjut pada model yang satu dari terakhir. Thomas RD ini kan ada 9 model ya, berarti ini model ketujuh, ada model pilihan publik. Pada model pilihan publik ini atau public choice, melihat kebijakan sebagai suatu proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Jadi kayak pilihan publik ini ada individu-individu yang punya kepentingan. Nah, individu-individu yang punya kepentingan ini berkolektif sehingga disebutlah sebagai pilihan publik. Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik atau economy of public choice. Jadi asalnya adalah teori ekonomi ya. Teori ekonomi itu ada namanya teori ekonomi pilihan publik, di mana mengatakan bahwa manusia itu adalah homo economicus yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan. Jadi kayak manusia itu ya memang ada kepentingannya untuk dipuaskan. Nah, terkait dengan keinginan publik untuk dipuaskan ya tugasnya pemerintah. Contoh misalkan model pilihan publik, misalkan membangun, pemerintah membuat sebuah kebijakan memfokuskan pembangunan pada tempat-tempat publik. Misalkan ada penyediaan taman, kemudian ada penyediaan kesehatan tidak berbayar, kemudian pendidikan yang tidak berbayar. Itu adalah keputusan-keputusan pilihan publik yang pada akhirnya memberikan kepuasan kepada masyarakat. Nah, kalau terkait dengan kepuasan masyarakat, kalau kita bilang ini teori ekonomi, di manajemen ada juga teori ini, yakni teori dari New Public Service, di mana warga negara atau citizenship itu memang perlu dipuaskan oleh pemerintah. Selanjutnya, ini adalah model terakhir atau model ke-9, model demokratis. Nah, pada model demokratis tentu saja ini banyak dilakukan di negara demokrasi ya. Model demokratis ini menekankan bahwa pengambilan keputusan dalam hal ini nantinya akan menjadi sebuah kebijakan harus sebanyak mungkin mengelaborasi suara dari stakeholder. Jadi mengelaborasi suara dari stakeholder. Hampir sama tadi kalau kita ngomongin model pilihan publik, suara-suara publik yang didengarkan untuk membuat sebuah kebijakan, kalau di negara demokratis ini menyebutnya sebagai stakeholder. Nah, tegasnya bahwa setiap pemilik hak demokrasi harus diikutsertakan sebanyak-banyaknya dalam proses pengambilan keputusan, termasuk pada perumusan kebijakan publik. Negara demokrasi biasanya ketika kita berbicara good governance, karena negara demokrasi tidak terlepas dari yang namanya good governance. Good governance ini membagi 3 stakeholder dalam sebuah negara, yakni pemerintah, masyarakat, dan swasta. Nah, ketiga stakeholder ini harus saling punya peran masing-masing, saling punya porsi yang sama. Dan dari stakeholder inilah yang dielaborasi suaranya untuk diambil sebuah keputusan publik, sebuah keputusan yang nantinya menjadi sebuah formula dalam membuat sebuah kebijakan. Nah, kita lihat
pemodelan gambar dari teori demokrasi. Ini ada elaborasi ya, berasal dari elaborasi. Jadi kayak elaborasi ini mengumpulkan semua apa yang diinginkan oleh stakeholder, mengelaborasikannya, kemudian setelah dielaborasi diakomodasi. Elaborasi ini berasal dari namanya demokrasi, tentu saja isinya adalah konstituen atau masyarakatnya dielaborasi. Nah, setelah dielaborasi, diakomodasi, konstituen ini atau masyarakat ini atau pihak swasta ini, dia kan ngomongnya stakeholder ya. Jadi stakeholder ya sudah, kita ngomongin aja konstituen. Kembali ini ke konstituen ngomongnya, nanti akan menjadi sebuah keputusan atau kebijakan yang pemampatan kebijakannya lebih banyak. Pemanfaat kebijakan banyak yang menikmati pemanfaat kebijakan. Setelah belajar terkait dengan formulasi kebijakan, model-model formulasi kebijakan, silakan untuk dianalisa kembali dengan mencari kebijakan-kebijakan yang sudah diimplementasikan atau sudah dievaluasi, yang kira-kira bisa dianalisa kebijakan ini pada saat formulasinya menggunakan teori apa. Atau bisa juga teman-teman mencoba mengelaborasi atau mencoba berpikir inovatif, kira-kira masalah apa yang ada di masyarakat yang perlu formulasi kebijakan dengan menggunakan model apa. Misalkan seperti itu. Silahkan, ini hanya stimulus saja untuk teman-teman lebih mengembangkan pengetahuan terkait formulasi kebijakan. Banyak sumber belajar, bisa dari internet, buku, jurnal, dan berita-berita, fakta-fakta berita terkait dengan kebijakan bisa kita akses di TV-TV nasional. Silahkan untuk dieksplor lebih lanjut lagi. Ini hanya stimulus teman-teman untuk menganalisa lebih lanjut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya harap teman-teman sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.